Pada madang sing penting Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di bulan Syawal, tepat di hari raya Idul Fitri. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Harapannya setelah 1 bulan penuh beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kebaikan kita, dan yang paling penting kita semua menjadi seorang yang baru dan suci. Jamaah salat Id rahimakumullah, kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tidak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah, ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita harus diuji juga, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian.
Demikian juga kehidupan di dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusan adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberikan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim. Kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang masuk neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Jamaah salat Id rahimakumullah, di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak dapat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan untuk masuk surga menjadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Jamaah salat Id rahimakumullah, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan di dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu surga, yaitu hadis yang berbunyi ufsus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallu wan nasu niyaman tadkhulul jannah bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi saat memasuki kota Mekah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita untuk mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama,
Ufsus salam, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi yang baik. Ya. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaannya makanan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kekosongan akal dan ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagai donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. Satu, dapat memperpanjang umur dan melapangkan rizki. Yang kedua, akan dijauhkan dari neraka. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dan lima, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat untuk kita manfaatkan bersilaturahmi kepada kedua orang tua, kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Yang keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat malam, sholat witir, tadarus, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang solih yang suka menebar kebajikan, suka menebar keselamatan dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Jamaah sholat Id rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Semoga ritual sholat malam, sholat witir, tadarus. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin waradallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umarin wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhish syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasaratin wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'an ghabala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rabbi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Rambutnya udah cukur gue, tuang cukur atau belum rambut. Ya Rabbi, salam alaika.
Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nana Ngapak. Ajak lalen kanggo sedulur kabeh nonton ning channel Nana Ngapak.